Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada syair-syair yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi hali atau fi zikri hali asyrafil bariyah. Al-Urjuzah yaitu bait-bait syair yang berjumlah 100 di dalam penyebutan keadaan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita masuk pada bait yang ke-46 dan 47. Berkata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, wa fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Dan di tahun ini pula Nabi kita yang mulia, manusia pilihan yang paling mulia, yaitu Nabi SAW, mempersaudarakan bainal muhajirina wal ansari, antara kaum muhajirin dan ansar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fihi, dan di tahun ini, yaitu di tahun yang pertama masa kenabian, tahun pertama Hijriyah, karena masa kenabian sudah dihabiskan selama 13 tahun di kota Mekah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka istilah tahun sekarang dikenal dengan Hijriyah. Jadi pada tahun pertama Hijriyah, selain perkara-perkara yang sudah kita sampaikan di bait sebelumnya, yaitu apa? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi, membangun rumah bagi istri beliau. Kemudian datang pula rombongan para sahabat yang hijrah dari Habasyah menuju kota Madinah. Itu terjadi pada tahun pertama masa kenabian. Maka di tahun itu pula lah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Nah, bagaimana kisahnya atau bagaimana kelengkapannya? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak yang mensyarah Al-Urjuzah ini, menukil dari ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, "Tsumma akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas bin Malikin." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar di kediamannya Anas bin Malik. Wa kanu tis'ina rajulan, dan jumlah mereka ada 90. Nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar. Separuhnya dari kalangan muhajirin dan separuhnya dari kalangan ansar. Jadi ada 45 sahabat muhajirin dipersaudarakan dengan 45 sahabat ansar. Akha bainahum 'alal muwasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka untuk saling memberikan kasih sayang, keluasan, saling membantu, saling menolong, layaknya saudara. Ya, jadi bukan hanya sekedar kawan lagi, tapi sudah dianggap sebagai saudara. Bahkan saat itu yatawarathuna ba'dal maut. Mereka yang sudah dipersaudarakan ini juga saling mewarisi apabila ada yang mati di antara mereka. Duna zawil arham, yang mana ini tidak diberikan kepada zawil arham. Zawil arham itu kerabat yang bukan termasuk anggota inti yang mendapatkan bagian warisan. Kalau kita belajar ilmu faraid, ada istilah ashabul furud dan ada istilah zawil arham. Ashabul furud itu adalah kerabat mayit yang memiliki hubungan dengan mayit dan dia telah mendapatkan bagian yang ditetapkan di dalam Al-Quran, seperti ayah, anak, laki maupun perempuan, ibu, istri, ya, suami, ayahnya ayah, ibunya ibu, anaknya anak, laki-laki. Kemudian ada saudara kandung, saudari kandung. Ini semua adalah ahli waris inti. Bahasa kita gampangnya ahli waris inti, yang mereka sudah ditetapkan bagian-bagiannya di dalam Al-Quranul Karim. Bisa melihat di dalam surat An-Nisa. Nah, ada ahli waris yang dia itu bukan ahli waris inti, yang mana kalau seandainya seorang mayit, seorang yang telah meninggal dunia, meninggalkan warisan tetapi tidak ada ahli waris intinya, nggak punya anak, nggak punya ibu, maksudnya sudah meninggal ayah ibunya, nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya saudara, ya sama sekali tidak ada, maka diserahkan kepada zawul arham, kerabat. Ya, kerabat ini bisa yaitu orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit tapi tidak ditentukan bagian warisannya. Ya, seperti anak dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Anaknya anak perempuan itu bukan ahli waris, tapi sekiranya ahli waris yang inti tidak ada,
maka harta warisan diberikan kepada mereka. Nah, di dalam syariat tentang warisan di tahun pertama hijrahnya Nabi SAW, justru para sahabat yang telah dipersaudarakan ini, yang sebenarnya nggak punya hubungan kerabat, murni orang asing, tapi sudah ditetapkan fulan bersaudara sama si fulan, ya, fulan muhajirin bersaudara sama fulan ansor, maka mereka ini saling mewarisi. Sedangkan dzawil arhamnya si mayit, yaitu ahli waris yang bukan intinya si mayit, justru nggak dapat, justru tidak dapat. Ini di masa awal tahun pertama hijrahnya Nabi SAW. Ila hini waq'ati badrin, sampai terjadinya perang Badar. Falamma anzalallah, dan ketika Allah turunkan firman-Nya, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, dan ulul arham, zawil arham, sebagian mereka lebih utama dibanding sebagian yang lain di dalam kitabullah. Maka raddat tawarutha ila rahimi duna aqdil ukhuwah, maka Allah pun mengembalikan hak warisan kepada zawil arham, tidak kepada mereka yang telah diakadkan saling bersaudara. Jadi contohnya begini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sahabat A muhajirin dan sahabat B ansor, ya, mereka telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Sahabat A ini nggak punya ahli waris inti, nggak punya ayah, ibu, suami, istri, anak, saudara, paman dari jalur laki-laki, nggak punya. Dia cuma punya cucu dari anak perempuannya, ya. Jadi dia punya anak perempuan sudah meninggal, anak perempuannya punya anak laki-laki, namanya apa? Cucu. Tapi karena jalurnya perempuan, maka cucunya ini tidak berhak mendapat warisan secara langsung, karena dia bukan anggota inti. Dia ini adalah zawil arham. Nah, ketika di awal-awal persaudaraan ini, di awal-awal dipersaudarakannya sahabat muhajirin ansor ini, misalkan sahabat A ini, sahabat muhajirin atau sahabat muhajirin A ini meninggal dunia, maka hartanya tidak diberikan kepada cucu dari anak perempuannya, tapi justru diberikan kepada saudara yang telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Dalam hal ini saudara dari sahabat Ansor. Nah ini, namun ketika selesai perang Badar yang ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, saling mewarisi di antara sahabat-sahabat yang telah dipersaudarakan itu dibatalkan, sehingga warisan tidak diberikan kepada mereka yang telah dipersaudarakan, tapi diberikan kepada zawil arham. Ya, contohnya tadi, ya, sahabat A muhajirin, sahabat B ansor. Sahabat B meninggal, dia tidak punya ahli waris inti, tapi dia punya cucu dari anak perempuannya, yang ini merupakan zawil arham. Maka tatkala ia meninggal dunia, cucunya dapat warisan, saudaranya yang dari sahabat muhajirin tidak dapat warisan. Yaitu secara singkat, perubahan hukum tentang warisan yang ada di tahun pertama masa kenabian, di tahun pertama apa? Hijriyah. Di tahun pertama Hijriyah. Nah, jadi sungguh luar biasa ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansor ini
karena memang sahabat Muhajirin datang ke kota Madinah tidak membawa harta apapun, sehingga mereka orang-orang yang miskin, mereka orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan sahabat Ansor, mereka adalah penduduk asli kota Madinah yang bisa jadi ekonominya sudah mapan, yang ekonominya sudah sudah stabil, sehingga perlu kiranya mereka membantu saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Nah, agar bantuan ini lebih jelas, agar bantuan ini lebih tepat, maka mereka dipersaudarakan. Artinya apa? Satu orang dari Muhajirin yang telah dipersaudarakan, sudah ada saudaranya dari Ansor yang menjamin. Ini hikmahnya. Karena kalau tidak dipersaudarakan, maka bisa jadi bantuan itu mungkin tidak tertata. Ya, bayangkan ada 45 sahabat Muhajirin yang butuh bantuan. Kalau sekiranya tidak ditata, dipersaudarakan, maka nanti siapa yang mau membantu, siapa yang bertanggung jawab, ini nggak jelas. Bisa jadi mereka akan enaknya ya membantu sukarela. Tapi kalau sudah dipersaudarakan, maka secara tidak langsung mereka memiliki tanggung jawab atas saudaranya. Ya, nah inilah hikmahnya. Jadi untuk benar-benar tepat sasaran di dalam membantu. Wa fi hadhil muakhati, dan di dalam persaudaraan ini, darabal ansaru radhiyallahu anhum arwa'al amthilati fil ithar. Maka para sahabat Ansar radhiyallahu anhum memberikan contoh yang sangat mengagumkan di dalam mengedepankan saudara mereka. Wa qad nawwaha Allahu subhanahu wa ta'ala bi karamihim, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka, yaitu para sahabat Ansar, bikaramihim, dengan kedermawanan mereka, wa husni itharihim, dan betapa baiknya mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin, fi ayatin tutla fi kitabih, di dalam ayat yang dibaca di dalam kitabullah. Di antaranya qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan orang-orang yang tinggal di negeri Madinah, penduduk asli kota Madinah, dan beriman sebelum kedatangan sahabat Muhajirin, maka mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Di sini Allah telah menegaskan bahwasanya sahabat-sahabat Ansar itu mencintai sahabat Muhajirin. Dan mereka, para sahabat Ansar tersebut, tidak menjumpai di dalam hati-hati mereka, di dalam dada-dada mereka, hajah, kebutuhan, mimma utu, dari apa yang telah diberikan kepada sahabat Muhajirin. Artinya sahabat Ansar sama sekali tidak iri apabila sahabat-sahabat Muhajirin itu mendapatkan nikmat, apabila mendapatkan harta. Kalau sahabat Muhajirin senang, kalau sahabat Muhajirin bisa stabil kehidupannya, maka orang-orang Ansar tidak iri. Tidak didapati di dalam dada-dada mereka hajah, kebutuhan. Mereka enggak butuh dengan apa-apa yang telah diberikan Allah kepada sahabat Muhajirin. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim, terkadang mereka sahabat Ansar lebih mendahulukan
Sahabat muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka butuh. Ini luar biasanya kedermawanan dan bantuan yang diberikan sahabat muhajirin kepada sahabat ansor kepada sahabat muhajirin. Meskipun mereka butuh, tapi mereka rela mendahulukan sahabat muhajirin. Ya, maka Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kebakhilan yang ada di dalam jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah telah menjaga para sahabat Ansar dari kebakhilan. Allah telah memuliakan mereka dengan kedermawanan. Mereka orang-orang yang dermawan, rela berbagi untuk saudaranya seiman, padahal mereka tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat. Yang ada adalah hubungan keimanan. Yang ada adalah ketaatan kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka rela membantu saudaranya. Naam. Sampai-sampai hatta kana al-wahidu minal ansar, seorang dari sahabat Ansar yatanazalu li akhihi, rela untuk berbagi bagi saudaranya minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, an nisfi malihi, separuh hartanya. Ya, maka masya Allah, mungkin tidak pernah kita saksikan, tidak pernah kita jumpai keadaan sekelompok orang yang begitu dermawannya kepada orang lain yang mereka bukan kerabat dekatnya, yang bukan memiliki hubungan darah dengannya. Jangankan yang tidak punya hubungan darah, kita saja loh. Ada saudara kita yang kekurangan, ada saudara kita yang hidup susah, butuh bantuan. Siapa di antara kita yang rela memberikan setengah harta kita kepadanya? Ya, kita punya rumah 2, saudara kita nggak punya rumah sama sekali, ngontrak misalnya. Siapa di antara kita yang rela, ya rumah saya PN 1, rumahku PN 1, paling banter rumahku silahkan kamu tinggali. Nah ini sudah baik ini. Silahkan kalau mau butuh tempat tinggal, tinggal di rumah saya, sekedar tinggal di rumah saja, ini sudah baik. Tapi rumah itu milik siapa? Tetap milik pemiliknya. Ya, padahal itu saudaranya sendiri, padahal itu adiknya sendiri, padahal itu kakaknya sendiri. Ya, atau bahkan itu orang tuanya sendiri. Bapak ibu kalau mau tinggal, boleh tinggal di rumah saya. Tidak ada kata-kata silahkan miliki rumah saya. Padahal dia punya 2 rumah, bahkan punya lebih dari 2 rumah. Tapi ketika ada saudaranya yang membutuhkan, paling banter suruh nempati. Hak milik ya tetap milik yang punya. Nanti kalau misalnya dia sudah punya rumah sendiri, nah rumahnya kembali kepada pemiliknya. Nah seperti itu keadaan kebanyakan kita. Dan itu pun sudah bagus, iya kan? Seorang saudara membantu saudaranya yang lain, merelakan rumahnya untuk ditinggali meskipun tidak dimiliki. Ini sudah bagus. Lah bagaimana dengan keadaan kaum Ansor yang benar-benar rela memberikan separuh hartanya? Diberi loh ya, bukan dipinjami. Diberi. Ya gampangnya tadi, dia punya 2 rumah, punya 2 ladang, sudah yang satu kamu gunakan, yang satu kamu miliki.
Nah ini tidak ada dalam sejarah sekelompok manusia yang rela melakukan hal itu dibandingkan dengan sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka generasi mereka tidak ada duanya. Makanya Allah sebutkan secara khusus keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Nah ini dengan tegas Allah menyebutkan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Nah ini diantara sifat-sifat mereka yang menjadikan Allah ridha, saling berbagi dengan tulus. Demikian pula contoh yang lain, wa mimma jaa fi hadzal bab, dan di antara yang datang di pada bab yang semacam ini, yaitu bab tentang dipersaudarakannya antara muhajirin dan ansar, ma rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qal, ia berkata, qadima Abdurrahman ibn Aufin Al-Madinah. Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah. Ya, kita pasti pernah mendengar nama Abdurrahman bin Auf, salah seorang yang dijamin masuk surga di antara 10 sahabat. Salah seorang yang pertama-tama masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan salah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Tapi ketika hijrah ke kota Madinah, hartanya enggak dibawa. Ya, dia mulai hidup dari nol, sampai pun enggak, istrinya enggak ikut. Wallahu a'lam bishawab, bisa jadi istrinya tidak masuk Islam, sehingga apa? Tidak ikut hijrah. Fa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi', seorang sahabat Ansar. Fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malahu. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh keluarga dan hartanya. Maknanya separuh keluarga itu, Sa'ad bin Rabi' punya 2 istri. Punya 2 istri. Maka ditawari 1 istrinya untuk Abdurrahman bin Auf, tentu setelah diceraikan dan habis masa iddah. Ya, silakan, saya akan ceraikan salah seorang istri saya. Nanti setelah iddahnya selesai, kamu boleh menikahinya. Dan setengah dari hartanya. Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Dullani ala suq, cukup tunjukkan kepadaku mana pasar. Di mana pasar di kota Madinah ini? Tunjukkan saya. Farabiha syai'an min aqitin wa samnin, maka ia pun mendapatkan keuntungan dari berdagang keju dan minyak. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyam, maka Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Auf setelah beberapa hari. Wa alaihi wadarun min sufrah, dan Nabi melihat ada bekas warna kuning di bajunya, bekas yang menunjukkan kalau dia habis memakai wangi-wangian ja'faran berwarna kuning. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, mahyama ya Abdurrahman, ini apa wahai Abdurrahman? Ya, maka Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, tazawwajtum ra'atan minal ansar. Wahai Rasulullah, baru saja aku menikah dengan seorang wanita Ansar.
Qal, Nabi berkata, "Fama suqta fiha?" Apa yang kau berikan kepadanya? Maharnya apa? Faqal, kata Abdurrahman bin Auf, waznu nawatin min dhahab. Ya, seberat biji emas. Ya, pokoknya ini menunjukkan kecil tapi emas. Ya, sekecil sebiji emas gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin," selenggarakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita sering mendengar hadis ini bagian akhirnya, ya. Aulim walau bisyatin, selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Memang hadis ini beredar di dalam kitab-kitab fikih pernikahan, yaitu disunnahkan menyelenggarakan walimah meskipun kecil-kecilan. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, aulim walau bisyatin, selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, para ulama kita membahas hadis ini termasuk di antara hadis yang menganjurkan adanya walimah, bahkan mewajibkan adanya walimah meskipun kecil-kecilan. Ya, kambing di zaman Nabi SAW itu hewan yang biasa kita katakan ya, hewan yang biasa. Jadi membelih kambing itu termasuk acara kecil-kecilan sederhana. Ya, beda dengan kita, satu kambing bisa untuk berapa puluh orang, dijadikan kecil-kecil ditusui sate. Nah, wallahu a'lam bishawab, di zaman Nabi mungkin belum ada sate, adanya ya satu paha. Nah, ini. Ya, jadi menyelenggarakan walimah dengan kambing ini menurut sebagian para ulama menunjukkan kesederhanaan. Ya, kalau di kita ya meskipun meleh ayam. Nah, seperti itulah. Nah, itu mungkin hadis yang sering kita dengar. Padahal hadis ini diawali kisah Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Dan yang menarik di sini, lihatlah dua teladan dari sahabat Nabi SAW. Yang satu ridho, rela untuk menawari saudaranya separuh hartanya dan salah satu istrinya. Yang satu menjaga diri dari belas kasihan orang. Subhanallah, ini contoh yang luar biasa. Betapa indahnya kalau ada dua saudara yang seperti ini. Yang satu rela menolong, yang satu rela untuk berbagi, tapi yang satu tidak usah repot-repot. Dan perhatikan, sahabat Sa'ad bin Rabi ini bukan hanya sekedar basa-basi, ini serius. Ya, kalau kita mungkin, waduh kasihan rek, ini tak kasih, tapi ya moga-moga gak ditambani gitu. Ya gitu ya. Ini saya kasih, tapi dalam hatinya ya semoga orangnya nggak nerima gitu. Mungkin saja kita memberi tapi berat. Kalau diterima nyesel, tapi kalau nggak diterima kok kasihan. Ya, bisa jadi kita ada perasaan semacam itu. Tapi sahabat Sa'ad bin Rabi tidak tulus. Kalau sekiranya Abdurrahman bin Auf menerima, ya sudah, diikhlaskan, direlakan. Tambah senang ikut membantu keringanan saudaranya. Tapi ternyata tidak disangka Abdurrahman bin Auf menolaknya, menolak belas kasihan dari saudaranya. Dia cuma minta satu petunjuk pasar di kota Madinah. Nah, disebutkan oleh para ulama kita, memang Abdurrahman bin Auf ini jiwanya jiwa pedagang. Jadi sudah sukses di kota Mekah, memiliki karakter pedagang yang tangguh, ya jadi tinggal jalan saja.
Ya, bahkan ada yang menggambarkan gimana caranya wong nggak punya apa-apa kok dagang. Nah, gimana caranya kira-kira? Dia kan nggak punya apa-apa, minta tunjukkan pasar. Nggak punya apa-apa, mau kulaan pakai apa? Nggak punya uang. Wong hartanya Sa'ad bin Rabi tidak diterima. Kalau kita mungkin ya sudah diterima saja, nanti tak pakai kulaan belanja baru. Abdurrahman bin Auf nggak nerima, cuman tahu pasar saja. Nah, ada yang menggambarkan beliau apa ngambil barang di pedagang, Pak saya ambil dulu, nanti kalau laku saya kembalikan, saya jualan di sana misalnya. Ya, ngambil barang di dalam pasar, dibawa keluar ngemper. Laku, selisihnya ambil untuk keuntungan, harga pokoknya dibayarkan ke siapa? Ke penjualnya. Gitu sampai akhirnya apa? Punya modal sendiri, belanja sendiri. Nah, sekarang siapa yang punya mental seperti itu? Nggak punya modal apa-apa, berani nggak ke pasar? Nggak berani. Paling nggak, nyilit duitnya aku tak nggak kulaan. Iya, ya kan? Kita nggak bawa apa-apa ke pasar, berani nggak kita mau jualan? Nggak berani kita. Lihat Abdurrahman bin Auf, ditawari harta separuh dari miliknya Sa'ad bin Ar-Rabi, ndak, tunjukkan pasar. Di pasar dia nggak bawa apa-apa. Ya, cuman dia orang yang amanah dan dia mungkin lebihnya bagus sehingga meskipun orang di pasar baru kenal, ini ada orang mau ngambil barang saya, ya dites dulu. Satu-satu ternyata amanah lah. Berikutnya apa? Semakin banyak orang-orang yang dibantu penjualannya oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya bisa berdiri sendiri. Akhirnya punya uang menikah. Dan maharnya tidak main-main, emas meskipun cuma sebiji saja. Nah ini. Nah inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang sangat menarik bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansor. Bukan berarti sahabat muhajirin yang menerima persaudaraan tersebut dan memiliki harta saudaranya, bukan berarti dia orang yang memanfaatkan. Tidak, ini halal. Ketika sahabat ansor menawarkan hartanya, itu halal. Mereka ridho, dan sahabat muhajirin membutuhkan, silahkan diterima, halal. Mereka nggak minta-minta, mereka diberi. Ya, jadi orang-orang muhajirin yang tidak memiliki jiwa seperti Abdurrahman bin Auf, mereka menerima harta bantuan dari saudaranya, ya halal. Ya, dan mereka bukan orang yang meminta-minta. Nah, adapun Abdurrahman bin Auf ini pengecualian. Memang karakternya beda, mentalnya beda. Sehingga dengan izin Allah dia percaya diri membangun ekonomi dari nol tanpa bantuan siapapun. Taib. Nah, itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bait yang ke-46 tentang persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Selanjutnya kita masuk pada bait yang ke-47. Summa bana bibnati khairi sahbihi wa syara'al adhana faqtadi bihi. Summa, kemudian bana Nabi SAW membangun rumah tangga bibnati khairi sahbihi, dengan putri sahabat terbaik beliau. Kita semua tahu sahabat terbaiknya Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya yang menjadi istri Nabi SAW adalah Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Wa syara'al adzan, dan beliau mensyariatkan azan. Faqtadi bihi, maka ikutilah petunjuk beliau. Tayyib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bait ke-47 ini penjelasan tentang kapan Nabi SAW memulai membangun rumah tangga dengan Aisyah. Ya,
Sebelumnya Nabi SAW sudah akad nikah dengan Aisyah ketika masih di mana? Di Mekah. Ketika masih di Mekah, Nabi SAW sudah akad nikah dengan Aisyah, tetapi masih belum tinggal satu atap, masih belum membangun rumah tangga. Dan ternyata di tahun inilah Nabi SAW membangun rumah tangga di tahun pertama Hijriah. Namun disebutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang benar Nabi membangun rumah tangga dengan Aisyah itu di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah sendiri radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Faqadimna al-Madinata, maka kami pun saat tiba di kota Madinah, fanazalna fi Banil Harith bin Khazraj, maka kami pun tinggal di kediamannya Al Harith bin Khazraj, di keluarga Banil Harith bin Khazraj. Fawu'iktu fatamazzaqa sya'ri fawqa Jumaimah atau fawafa Jumaimah. Taib, sebelumnya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini diawali pengakuan Aisyah kalau menikah dengan Rasulullah saat berusia 6 tahun. Di mana? Di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Nah, ketika beliau hijrah ke kota Madinah, tepatnya saat itu Aisyah berusia 9 tahun, sebagaimana nanti akan diterangkan. Disitulah Aisyah memulai rumah tangganya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang diingkari atau dijadikan bahan celaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah nikahnya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun perhatikan, celaan ini datang di zaman-zaman sekarang, bukan di zaman dahulu kala. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada orang-orang Quraisy itu yang mencela Nabi karena menikahi anak di bawah umur di zaman Nabi SAW. Di zaman belakanganlah ini mulai diangkat. Ya, menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan keji yang tidak pantas didengar oleh telinga, mencela Nabi SAW dengan celaan yang sangat memalukan. Nah, ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita dudukkan perkaranya. Yang kita jadikan acuan adalah apa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Suatu kebiasaan, suatu adat, ini tidak bisa kita hukumi dengan kondisi yang sudah berbeda zaman. Nikah seusia demikian di zaman dahulu bagaimana? Ternyata tidak ada masalah. Ya, bahkan ada di antara keterangan yang disebutkan, orang-orang Quraisy pun juga melakukan hal serupa. Sudah biasa menikahi anak yang berusia semuda itu. Ditambah lagi ada yang mengatakan bahwasanya kepribadian wanita di zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda jauh. Kedewasaan wanita di zaman dahulu dan di zaman sekarang berbeda jauh.
Di zaman dahulu kala usia sekian sudah mampu mandiri, sudah mampu mengurus rumah tangga. Maka hal yang dianggap lumrah di suatu zaman lalu kita bawa kepada zaman yang berbeda, lalu kita cela sesuai dengan keadaan zaman kita, ini tindakan yang tidak adil. Tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, celaan-celaan semacam ini sungguh tidak tepat sasaran. Kalau mau diungkap, sekalian saja ungkap bagaimana kisah pernikahan orang-orang ahli kitab di zaman dahulu. Saya yakin pasti dijumpai hal seperti itu lumrah. Demikian pula menikah lebih dari seorang wanita yang kita kenal dengan istilah poligami. Ini banyak juga dicela. Ada yang menilai Islam merendahkan wanita. Ya, karena laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang wanita. Maka Islam adalah agama yang mempermalukan wanita. Nah, ini kesimpulannya. Maka mari kita lihat bagaimana keadaan umat-umat terdahulu tentang masalah menikahi lebih dari seorang wanita. Bagaimana orang-orang ahli kitab dahulu. Bahkan gak ada aturannya, gak ada batasannya. Ya, Islam menjaga kehormatan wanita dengan menikah. Dan Islam membatasi maksimal 4 wanita. Nah, seperti ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang sering dibawa atau didengang-dengungkan oleh orang-orang zindiq, orang-orang yang mereka ingin menghancurkan Islam dengan kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh sangat tidak tepat kalau disamakan dengan kondisi di zaman kita. Iya, kalau ada wanita di zaman sekarang yang dinikahi oleh laki-laki, maka mungkin bisa kena masalah karena peraturan di negeri kita, di zaman kita menuntut hal demikian. Tapi jangan ini disamakan dengan apa yang terjadi di zaman dahulu kala. Ya, jadi kita cukup menerima, oh berarti dulu wanita menikah di usia masih muda itu biasa, selesai. Dulu sekarang. 6. Kita lanjutkan. Maka ketika Aisyah tiba di kota Madinah, kata beliau, faw'iktu fatamazzaqa sya'ri fawqa atau fawafa Jumaimah. Maka awal aku tiba di kota Madinah, aku sempat demam, kata Aisyah, sehingga rambutku rontok. Namun setelah sembuh rambutku kembali lebat. Ya, rambutku kembali lebat. Fa'atatni ummi Ummu Ruman. Maka ibuku Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, datang kepadaku. Wa inni lafi urjuhatin. Saat itu aku berada di ayunan. Jadi Aisyah sedang main ayunan. Wa ma'i sawahibuli, dan bersamaku ada sahabat-sahabatku. Fasarakhat bi, ibuku berteriak kepadaku. Jadi memanggil namaku dengan berteriak. Fa'ataituha la adri ma turidu bi. Maka aku mendatangi beliau dan aku tidak tahu apa yang ibuku inginkan terhadapku. Fa'akhadat biyadi hatta awqafatni ala babid dar. Lalu ibuku pun menggandeng tanganku, lalu aku dibawa sampai berada di depan pintu rumah. Ya, kita akhirnya berhenti di depan pintu rumah. Wa inni la unhija hatta sakana ba'du nafasi. Dan saat itu aku masih terengah-engah. Ya, jadi ibunya Aisyah ini mungkin menyeret Aisyah dengan agak cepat, sampai-sampai Aisyah masih terengah-engah. Hingga beliau akhirnya mencoba untuk untuk menenangkan nafasnya. Tsumma akhadat syai'an min ma'in famasahat bihi wajhi wa ra'si. Lalu ibuku mengambil air, lalu diusaplah wajah dan kepalaku. Ya, diusaplah wajah dan kepalaku.
Thumma adkhalatni dar, lalu aku pun dimasukkan ke dalam rumah tersebut. Fa idza niswatun minal ansari fil bait, ternyata di dalamnya sudah ada para wanita dari kalangan Ansar. Ya, jadi ternyata Aisyah dibawa ke rumah yang di situ ada para wanita-wanita Ansar. Faqulna, lalu mereka berkata, alal khairi wal barakah wa ala khairin ta'irin. Semoga keberkahan dan kebaikan wahai Aisyah, semoga engkau mendapatkan nasib baik wahai Aisyah. Fa aslamatni ilaihinna, lalu ibuku pun menyerahkan diriku kepada para wanita tersebut. Ya, fa aslahna min sya'ni, lalu para wanita tersebut memperbaiki keadaanku. Bahasa gampangnya mendandaniku. Ya, berdandan. Ya. Perias, nah, berdandan. Saya baca mendandani kok dandani ya. Mungkin dandani dari kata ya, dandani apa? Dandani omahe rusak. Dandan. Merias. Nah, ternyata wanita-wanita tadi itu apa? Merias Aisyah. Nah, udah mulai ketahuan ya. Ternyata Aisyah mau dipersiapkan untuk dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Jadi Aisyah dirias oleh para wanita Ansar. Falam yaru'ni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha, dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Ya. Jadi saat Aisyah dipanggil masih biasa. Ada apa sih ibu ini manggil teriak-teriak? Ya. Diseret, diajak ke rumah masih biasa, cuman nafasnya yang terengah-engah. Masuk rumah banyak wanita, ada apa ini? Ya mungkin masih biasa. Selesai dirias, loh kok ternyata ada Rasulullah, baru Aisyah kaget. Ya, fa aslamatni ilaihi, setelah aku dirias maka ibuku pun menyerahkan diriku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana yauma idzin bintu tis'i sinin, dan saat itu aku berusia 9 tahun. Ya. Jadi inilah dalil yang jelas dari Aisyah radhiyallahu anha kalau beliau itu mulai berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berusia 9 tahun. 6. Ya, ini masalah yang mungkin sering kita dengar, dan juga syubhat yang sering kita dengar, dan tadi sudah kita sampaikan keadaan atau menundukkan perkaranya yang benar. Ala kulli hal, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berdasarkan pengakuan langsung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita terima kabarnya dan kita maklumi keadaan di zaman tersebut. Baik. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu wa syara'al adzan, disyariatkannya adzan. Adzan untuk apa? Salat. Bagaimana kisahnya? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan kanal muslimuna hina qadimul Madinah. Dahulu kaum muslimin ketika tiba di kota Madinah, yajtami'un, mereka berkumpul, wa yatayahawna as-salata, lalu mereka saling mengajak salat, laisa yunadalaha, tapi tidak ada seruan yang paten, tidak ada seruan khusus. Ya mungkin bahasa kita, salat, langsung salat gitu. Jadi saling mengajak salat, tapi tidak ada seruan yang ditetapkan. Fatakallamu yauman fi dzalik, akhirnya mereka mulai memperbincangkan hal itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara. Ya. Gimana kalau kita pakai nakus, semacam siul.
seruling seperti orang-orang Nasara, atau trompet seperti orang-orang Nasara. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan bal buqan misla qarnil yahud. Ya, atau kebalik, maaf. Nakus itu bisa bermakna lonceng. Gimana kalau kita pakai lonceng seperti orang-orang Nasara? Teng teng teng. Sebagian yang mengatakan gimana kalau kita pakai trompet seperti trompetnya orang Yahudi yang terbuat dari apa? Apa ini? Tanduk. Ya, korn, tanduk, rusa atau tanduknya apa itu? Dilubangi terus dijadikan trompet. Maka Umar berkata, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis salat. Umar ternyata enggak setuju dengan usulan sahabat yang lain. Ya, masa kita tiru-tiru Nasara dan Yahudi. Akhirnya Umar memiliki ide. Ya, bagaimana seandainya kalian wahai jamaah mengutus seseorang untuk memanggil salat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mengatakan, ya Bilal, qum fanadi bis salat. Wahai Bilal, bangkit, suruhlah manusia untuk salat. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara bukti kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Nabi pernah bersabda, seandainya ada Nabi setelahku, tentu itu adalah Umar. Perhatikan ya, seandainya berarti tidak terjadi, hanya mengandai-andai. Dan kalaupun ada, itu adalah Umar. Kenapa? Karena memang Umar ini diantara sahabat yang instingnya itu seakan-akan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pendapat-pendapatnya yang selaras dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ini Umar tidak mendapatkan wahyu. Umar bukan nabi, tapi dia memiliki pendapat yang selaras dengan wahyu. Dan setelah Umar berpendapat demikian, maka Nabi memutuskan memakai pendapatnya Umar, jadilah azan. Tapi ini azan hanya sebatas ada seorang petugas yang menyeru untuk sholat. Makanya dikatakan, laisal muradu bil munajati lis salati al adzan al ma'ruf. Bukanlah yang dimaksud seruan azan yang sudah kita kenal sekarang. Wa innamal muradu an-nida'u bis salat. Yang dimaksud saat itu adalah seruan untuk salat. Misal an yuqal, seperti ada yang mengatakan as-salatu jami'ah. Nah, ini lafaz yang diucapkan kalau sekarang ya, kalau sudah di dalam syarat kita, ini lafaz yang diucapkan ketika mau salat apa? Gerhana. As-salatu jami'ah. Maknanya apa? Salat jamaah ditegakkan. Nah, semacam inilah yang terjadi dahulu. Jadi azan pertama kali modelnya kurang lebih seperti itu. Kalau sebelumnya manusia saling apa? Menyeru, nggak ada satu petugas khusus. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, berangkat sholat. Nah, setelah mereka membahas kira-kira apa yang bisa dijadikan untuk panggilan sholat, Umar utus satu orang, tugasi satu orang untuk menyeru manusia. Jadilah Bilal ditugasi untuk menyeru manusia. Ayo sholat. Nah, demikian pula diriwayatkan dari Urwah bin Zubair dan Zaid bin Aslam dan juga Sa'id bin Al-Musayyib, mereka mengatakan, kana an-nasu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yu'mara bil adzan yunadi munadin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'atun fayajtami'un nas. Dahulu manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diperintahkan azan yang kita kenal, maka salah seorang penyeru itu menyerukan as-salatu jami'ah. Ya,
Jadi yang diucapkan as-salatu jami'ah fayajtami'un nas, lalu manusia pun berkumpul. Ya, jadi bisa dikatakan seruannya hanya as-salatu jami'ah. Nah, setelah itu barulah ada kisah Abdullah bin Zaid bermimpi radhiyallahu anhu, bermimpi. Dan di mimpinya itu ternyata dia mengkisahkan tentang lafaz azan. Ya, Allahu Akbar sampai selesai. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku bermimpi seruan salat itu seperti ini lafadznya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya sampai akhir. Maka Rasulullah pun mengatakan, innaha la ru'ya haqqun insyaallah, sesungguhnya itu mimpi yang benar insyaallah. Fakum ma'a Bilalin, maka bangkitlah engkau Abdullah bin Zaid bersama dengan Bilal, fa'alqiha alaihi, ajarkanlah dia lafaz yang kau mimpikan tadi. Fal yu'adzin biha, nanti biarkan Bilal yang azan, fa innahu anda sautan minka, karena suaranya Bilal itu lebih bagus dan lebih merdu daripadamu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Fahina idzin syuri'al adzanul ma'ruf, maka saat itulah baru disyariatkan azan yang telah ma'ruf. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya di tahun kedua di tahun kedua Hijriah azan mulai disyariatkan, tetapi azannya belum sempurna. Ya, ini atas usulan siapa? Umar. Setelah Abdullah bin Zaid bermimpi lafaz adzan disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal bin Abi Rabah lafaz tersebut dan menyuruh Bilal untuk mengumandangkannya, karena suaranya Bilal lebih merdu dan lebih baik dibandingkan dengan Abdullah bin Zaid. Jadilah adzan yang sekarang seperti dahulu yang pertama kali dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, faqtadi bihi, maka teladanilah beliau. Ya, maka teladanilah beliau. Tentang meneladani ini ada dua ungkapan atau ada dua pendapat. Ada yang mengatakan teladanilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mensyariatkan adzan. Ada yang mengatakan tirulah muadzin ketika mengumandangkan azan. 6. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dua bait yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun kedua dan ketiga masa kenabian, bait ke-48 dan seterusnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala al-bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.